Ya, mahasiswa main balap dimanapun Anda berada, ini adalah eh, spesial edition karena saat ini kita Zoom karena tadi pagi saya tahu-tahu dapat kabar dari Asa, saya sedang terbang Mas menuju Australia. Oh ya, saya bilang gitu kan. Nah, terus setelah itu nanti sekitar sekian kita akan siaran, tapi tunggu dulu, saya mau nonton Persebaya. Hasilnya bagaimana Persebaya Asa? Alhamdulillah menang 2-1. Wah, Kalau tadi seri atau kalah ini susah zoomnya ini. oh gitu ya. Masalahnya seharian seharian di jalan, di pesawat, transit, Ya, terus nyampe sini pas ya, pertandingan, habis ya. pertandingan baru kita syuting. Jadi mohon maaf teman-teman, ini edisinya tayang telat, biasanya Senin sore, sekarang harus Selasa pagi-pagi karena kita baru syutingnya Senin malam banget ini. Ini hampir jam 11 kalau waktu saya di sini Di sini di dua Perth puluh ya. satu ya. Di sini 21 sah. Jadi teman-teman bayangkan ya, Lando bikin kesalahan. Kemudian kalau Persebaya kalah nih, Asa mukanya jadi muka Ferrari mesti. Tapi karena karena Persebaya menang, jadi sekarang mukanya dia muka ini Aston Martin jadi sejuk hijau gitu kan. Oke, ini semalam kita nonton Anu, balapan. muka Sauber mas, dapat poin. Iya, ini 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 200.000 rupiah. Jadi ketika saya pertama kali diajak Asa nonton Formula One di Malaysia 2001, terus saya tuh melihat, oh Asa punya koleksi banyak, WW punya banyak, aku kok punya, kepengen punya. Akhirnya jalan-jalan ke Delta Plaza, ada diskon 50%, jadi 200.000 bisa saya tebus. Ini koleksi pertama saya Sauber. Itu legendaris Mas Dewo. Itu ada logo Red Bull sebelum Betul? sebelum ada tim Red Bull, Ya. ada logo Petronas sebelum tim Mercedes ada, Oh iya. dan dia Sauber. Jadi tiga-tiganya sekarang itu mobil pecah tiga Mas. Oh termasuk dia Parma nih, ada Parmalat. Jadi Parma ini sepak bola ini Itali nih. Yang jelas semalam nonton balapan di Qatar ini, aduh saya bingung ini menerjemahkan gimana gitu kan. Karena apakah suasana Qatar di Timur Tengah yang membuat banyak diving gitu kan. Uh, Yang ini lapor ini, yang ini lapor ini Formula One atau lapor Pak gitu kan. Iya, dan banyak konspirasi teorinya Mas Dewo. Ah itu makanya saya pengen tahu itu tapi apa kita harus kembali dulu ke urutan dulu kita ngomongin hasil dulu Ya, ya sambil kita siapin urutan diskusinya Mas Dewo, ini kita bacakan Ya, seperti biasa. Max Verstappen menang lagi. ya, walaupun walaupun pole positionnya dianulir di di penalti satu posisi, baru lagi nih penalti satu posisi. Belum ya, pernah saya tahu penalti satu posisi, tapi betul. kemudian tetap menang. Leclerc finish kedua, karena Lando yang paling menantang Max hanya Next. bisa finish nomor 10 karena dia kena penalti 10 second stop and go. Saya juga loh, masih ada ya 10 second stop and go itu kan, ini zaman dulu banget ini. Jadi itu jadi lama ya karena harus dianu ya, harus Ya, masuk ke eh, apa pitch ya. iya, nanti kita akan bahas soal FIA dan pergolakan di dalamnya sedikit dah ini. Tapi Ya, jadi ada banyak eh, hukuman-hukuman yang kok belajar lagi ini. Jadi ya akhirnya Leclerc nomor 2, Piastri masih nomor 3, Russell nomor 4 yang pole position. ya, Gasly luar biasa, Gasly dapat nomor 5. Jadi ya, Alpine ya, melonjak lagi ke atas ke peringkat 6. Sainz hanya bisa nomor 6 karena bannya sempat puncture yang mengakibatkan kontroversi nanti soal safety Australia car ya, dan penaltinya si Lando. Lando ya. Fernando Alonso ya tidak spektakuler tapi juga kecewa kok hanya bisa nomor 7, ngomel-ngomel terus panjang lomba. Kemudian akhirnya pecah telur Mas Dewo, Zhou Ya, Guanyu. Eh, Sauber akhirnya tidak nol, akhirnya dapat 4 poin. Dan seandainya kemarin Bottas bisa dapat 1 poin, dua-duanya itu masuk itu. Tapi karena Bottasnya nomor 11, ya, akhirnya ya tetap akhirnya minimal tidak nol lah, walaupun tetap juru kunci tapi tidak nol. Kevin Magnussen dapat lagi Haas. Haas ini nyolong terus ya, 1 poin, 2 poin. Dan betul. Lando Norris peringkat 10, 1 poin plus fastest lap. Karena itu nanti kenapa fastest lap itu dikejar? Karena terkait sama konstruktor. Kita lihat klasemen pembalap dulu. Ya ini Verstappen sudah ngunci gelar, nggak bisa diganggu. Norris dan Leclerc hanya selisih 8 ini. Makanya saya Wuh, nggak paham kenapa Norris ngasih sprintnya ke Piastri. Kan itu nilainya 1 poin ya selisihnya. Eh, ya, dan itu atas kebaikan hati Lando. Karena timnya menolak.
saya dalam hati saya WA sama Om Bobi, Lando ini terlalu baik hati ini yang bikin nggak bisa juara dunia nanti ini. Maksudnya satu poinnya memang buat tim nggak ngaruh, tapi buat dia bisa ngaruhin nanti. Kalau dia misalnya ada masalah lagi di Abu Dhabi, Di Abu Dhabi selesai. kan dia nomor duanya disalip oleh Leclerc. Sedangkan Ya, Piastri kan sudah nggak bisa kemana-mana, dia sudah ya intinya peringkat 4 kayak gitu. ya, Kemudian Sainz di sini Russell udah pasti di atas Hamilton, Perez lagi-lagi nyangkut, Alonso masih di sini dan Hulkenberg masih di sini. Nah ini yang paling seru Mas Dewo, yang ini nanti bisa kita bahas sendiri juga. ya. Perebutan gelar juara dunia konstruktor akan berlanjut sampai seri terakhir di Abu Dhabi. Belum selesai. Selisihnya 21 poin. Red Bull sudah tereliminasi ya. Red Bull sudah nggak bisa juara Ya, nggak dunia. bisa ya. Tapi kalau Nah, Perez semalam itu seandainya menyumbang, apa masih ada kemungkinan? Itu tergantung selisihnya Mas Dewa. Karena kan maksimumnya 44 ya. Jadi masih eh, tipis peluangnya. Tapi karena Verstappen menang, ya poin yang ditambah Perez pasti pasti berpengaruh. Tapi kan moot point dia nggak dapat apa-apa. Jadi tinggal dua tim ini. Dua tim yang sama-sama udah belasan tahun atau puluhan tahun nggak juara konstruktor ini, belasan tahun nggak juara konstruktor dua-duanya, ya, akan bersaing sampai akhir. Mercedes pasti di sini, Aston masih di sini, Alpine yang naik ke peringkat 6 lagi-lagi 5 poin lagi di atas. Sekali lagi 5 poin belum tentu aman. Haas tiba-tiba melonjak di akhir, selesai dia. ya. Hardy tapi mungkin sudah sulit ya untuk naik lagi. Williams juga sudah pasti di sini, dan Sauber sekali lagi untung tidak kosong. Nah, yang paling seru nanti pasti perebutan gelar konstruktor karena hanya 21 poin memisahkan McLaren Dengan yang Ferrari. hanya dapat 17 di Qatar dengan Ferrari yang dapat 26 poin di Qatar. Ya, Nah ini, jadi kalau kita ngelihat balapan kemarin di Qatar, kita nggak tahu siapa yang apes gitu. Apakah itu Norris yang apes, apakah itu Ferrari yang apes. Kalau itu dibilang Norris yang apes, ya iya, kan. Tapi itu kan juga kesalahan dia sendiri. Kalau ya, dibilang itu Ferrari apes, ya juga karena Sainz bannya bocor kan. Kalau Sainz bannya nggak bocor kan selisihnya lebih mepet lagi ini. ya. Nah, jadi kalau Norris kemarin bisa nomor 2 aja, mungkin sudah ngunci gelar dia. Mungkin. Atau mungkin peluangnya Ferrari sudah sangat-sangat sangat sulit. Tapi ini Ya. kita akan, ya, apakah itu konspirasi atau tidak, supaya Norris dihukum, supaya Ferrari bisa poinnya tetap berpeluang juara konstruktor, sehingga rating balapan terakhir tertinggi kita nggak tahu. Tapi yang jelas kita Memang ada masih. ceritanya, Sa. Ada ceritanya soal konspirasi itu. Memang ada. Oh iya, jadi teman-teman ya, kalau kemarin ada yang ngomel-ngomel British bias, kemudian ini menguntungkan siapa, Max Verstappen itu salah paspor. Ini saya munculin logo FIA lama, dan dulu ya zaman Michael Schumacher dulu konspirasi itu namanya apa ini? FIA adalah Ferrari International Assistance. Ini udah lama banget ini gambar. Jadi eh, jadi kalau sekarang dibilang siapa yang ditolong, ya dulu udah banyak gini-gini nih. Jadi ya silakan rame-rame sendiri, nggak ngaruh rame-ramenya Anda itu. Loh, tapi kalau dulu Intinya. nggak ngaruh karena belum ada sosmed. Sekarang ada sosial media, bisa ini langsung. Ya, Langsung blok. kemarin kemarin kan ini keluar lagi, dalam artian memang yang paling ditolong dengan penaltinya Norris kan Ferrari gitu, karena masih Oh. bisa juara konstruktor nantinya. Tapi udah karena Leclerc nomor 2. Tapi ya, ya kita bahas Max dulu lah, Mas. Apapun Ya, dia back dulu ya, Sa. Oke. dia luar biasa ya. Maksudnya mungkin ada yang nanya, kok tiba-tiba mobil Red Bull bagus lagi? Ya, Ada apa ini? Gitu. Nah, sekali lagi kemarin sirkuit ini seperti kita ngomong sebelum lomba ini kan seharusnya milik McLaren, dan itu kelihatan waktu sprint race karena 1-2 kan. Walaupun qualifying-nya tidak spesial, tidak dominan, tapi saat saat sprint race-nya bisa 1-2. Nah, itu kan kita tinggal menunggu nanti saat race. Oke, pole position-nya awalnya kan diambil Verstappen, nomor 2 Russell, Norris masih di belakangnya, tapi race pace dengan qualifying kan masih bisa beda sekarang ini. Jadi tetap orang bilang, oh ini McLaren masih akan terbaik ya, lah. Dan ya, dalam lomba kan sebenarnya kalau kita lihat secara speed mungkin McLaren yang terbaik, mungkin karena Lando seandainya tidak di penalti mungkin akan menyuguhkan tontonan luar biasa itu sampai sampai akhir kan, karena satu, sama-sama udah relatif nating tulus kan, gelar juara dunia sudah diamankan Max, si Lando juga sudah nggak bisa juara dunia, walaupun harus mengamankan konstruktor, tapi dia kan mungkin bisa lebih all out untuk ngejar menang kan, kalau dia menang bisa kunci gelar gitu untuk McLaren.
Tapi pada perjalanannya kan akhirnya Lando kena penalti, itu nanti kita bahas terpisah. Tapi kok tiba-tiba mobil Red Bull bisa bagus lagi? Ya, Ini sebenarnya ada sampai saat sprint race atau saat qualifying sprint itu Red Bull sebenarnya masih belum nyaman dengan mobilnya. Tapi ini ternyata untungnya punya Perez kan Mas Jo. Jadi ketika Perez itu start dari pit lane, ya, waktu sprint race kan Perez start dari pit lane kalau nggak salah ya. Dan itu karena sudah nggak mungkin dapat hasil bagus, Red Bull ini bereksperimen di mobilnya Perez. iya, Bereksperimen dengan settingan, loh kok bagus. Akhirnya itu dicobakan ke Max saat qualifying dan ternyata Max suka gitu. Dan ternyata itu yang menolong Max dapat pole awalnya dan kemudian berlanjut bisa mengamankan kemenangan. Jadi itu walaupun Perez banyak dicerca, tapi karena tidak bergunanya Perez saat saat sprint race itu justru bisa dijadikan alat eksperimen. Jadi kadang-kadang teammate itu tidak harus membantu di lintasan, tapi bisa dijadikan bahan eksperimen. Bahan eksperimennya apa? Tidak ada komponen aerodinamika baru. ya, Uh, Red Bull sudah merasa nothing tulus, toh mobil ini juga kita juga bingung mau diapain, coba kita giniin lah. Jadi itu ada kaitannya dengan ride height, jadi tinggi mobil relatif dengan permukaan lintasan dan settingan suspensi. Apakah itu lebih keras, apakah itu lebih lunak, kita tidak tahu, tapi Red Bull bereksperimen dengan ketinggian ride height dengan settingan suspensi. Kan dulu Red Bull terkenal kalau mobilnya nungging itu kan nungging gitu kan. Nah, ya, sekarang ini kan dengan ground effect kan sudah nggak bisa nungging. Nah, kita nggak tahu apa eksperimen apa yang dilakukan Red Bull, tapi ini berhasil ya. diterapkan. Jadi beberapa waktu lalu Asa bilang di podcast ini juga bahwa mobilnya Red Bull ini sensitif. Kadang-kadang di setel begini, begini, di setel begini, begini. Nah, apakah ini yang dikatakan Asa sensitif? Jadi ada faktor luck yang luar biasa di mobil Red Bull. Jangan tahu-tahu kenapa mobil ini bisa melesat ya, gitu kan? Ya, semua mobil ground effect ini sensitif, Mas Yo. Jadi semuanya sensitif. Jadi ada mobil yang eh, kita lihat aja dalam beberapa lomba terakhir kan, saat hujan, siapa yang kencang saat dingin, siapa yang kencang saat Ya, panas, siapa yang kencang. ya, Ya, dan itu kita masih menebak-nebak, tim pun juga menebak-nebak, dan dengan ketatnya regulasi upgrade sekarang, dengan minimnya waktu latihan, apalagi saat sprint weekend, ya tim-tim ini kan kadang-kadang dikasih pilihan gini, kamu berani nggak bereksperimen? Waduh, nanti kalau berhasil nggak apa-apa, kalau meleset, hancur kita di sisa weekend. Nah, ya, Red Bull kebetulan dikasih kesempatan karena Perez ini pupuk bawang, ya udah eh, Verstappen jangan diganggu dulu mobilnya, mobil Perez aja kita utak-atik gitu. Kalau ini gagal, toh Perez, ya kan? Nggak, tetap di belakang. Kalau ini berhasil, ini bisa nolong Max, ya kayak gitu. iya. Karena saya pikir waktu melihat itu, ini apakah benar-benar tim ini sekarang tulus membantu Perez? Tekanannya kan tinggi sekali dengan mobil ini. Apakah ini? Saya pikir untuk Perez, ternyata enggak ya. Nggak, untuk Tetap, Max. tetap Tapi minimal Perez berguna. iya, 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 iya. Berguna. Ya, karena kan sebelum disuntikkan ke orang itu sebaiknya obat disuntikkan ke hewan, ya kan? Iya. Iya kan? Nah, tapi ini sejujurnya kalau kita melihat balapan semalam, kalau seandainya Russell yang masuk duluan, kemudian tidak terjadi pit stopnya terlambat, apakah mempengaruhi Max, mempengaruhi Lando? Bisa pengaruh macam-macam Mas Dewo, karena itu yang safety car yang khususnya terkait spion itu, wah itu memang kontroversinya di situ itu. Dan yang kalau sudah ada safety car itu kan sama kayak kalau sudah ada red flag kan siapa yang apes gitu. Ya, Lando Norris harus kita ingat Lando Norris menang pertamanya di Miami ditolong oleh safety car, ditolong oleh ya, yellow safety car kan karena dia belum pit stop waktu itu. Jadi uh, tapi ketat banget di depan, jadi mungkin perpindahan momentum itu bisa aja. Yang jelas, tapi mobil Russell bukan yang tercepat Mas Dewa ya, karena kan tidak bisa mengganggu juga di depan kayak gitu. Uh, tapi ya sulit sulit jawabnya Mas Dewa ya, karena kan kita nggak kelihatan yang terjadi seperti ini gitu. Tapi nanti mungkin yang perlu kita bahas ya memang soal safety car itu Mas Dewa, karena ya gimana sah? uh,
ini sudut pandang Norris ya. Jadi yang terjadi kan waktu itu spionnya Williams lepas. Ya, lepas ya. Dan itu ada di trek lurus kan itu ya, trek lurus. Tapi oleh FIA tidak dianggap di racing line. Jadi FIA-nya ini juga, wasit-wasit ini juga kayaknya gamang. Ada tiga pilihan kan, tetap double yellow flag atau yellow flag, virtual safety car atau safety car untuk mengamankan spion itu. Karena sebenarnya kan spionnya kan tidak besar, spionnya kan cuma segini mungkin. Iya, dan itu maaf ya, Jadi bener, bukan di racing line bener sah. Dan ya, itu kan, iya kan, ya aman-aman aja kalau kalau tidak ada harusnya. kalipan ya. Ya pokoknya tidak nyalip ya, pokoknya Ya, tidak nyalip. nyalip aman ya semalam tuh ya. Tapi yang terjadi kan waktu itu yellow flag, hijau, yellow flag, hijau. Eh, ya Lando tidak menyalahkan itu sih. Lando tetap bilang dia gentleman, dia tetap bilang ya ini tetap salahku lah gitu. Aku harusnya lebih lebih memperhatikan. Ya nasib kan Mas Yo. Ya, Nah, FIA sendiri statementnya setelah lomba juga bilang kita awalnya tidak menganggap itu sebagai harus virtual safety car atau safety car karena tidak di racing line. Tapi karena dibiarkan terus, akhirnya kan ada juga yang nyenggol kan. Yang nyenggol pertama Bottas kalau nggak salah itu. botas, ya botas. Karena Terus ya di overlap ya kalau nggak salah. ya, terus pecah kan, pecah. Terus habis itu kena Hamilton atau kena Sainz ya. Sainz banyak bocor, Hamilton Ya, banyak bocor. itu juga ya, Baru akhirnya safety car. Nah, saat itu ya ya berubah semua langsung. Nah, kalau mau ditanya apakah itu seharusnya di safety car atau minimal virtual safety car lah supaya Marshall bisa masuk ke lintasan ngambil. ambil. Kan itu mungkin kalau virtual safety lap paling cuma satu lap. Karena kan Marshallnya bisa lari gitu. Nah, tapi kan tidak diputuskan gitu. Akhirnya nunggu kecelakaan, nunggu insiden, baru safety car. Dan karena yellow, hijau, yellow itu, mungkin Lando kena, ya dia nggak awas lah. Tetap bagaimanapun dia nggak awas gitu. Dan Max luar biasa Mas Yo ya. Ini juara dunia Mas Yo. Dia tahu belakangku ini nggak melan loh. Iya, Tolong dicek. Lando aja nggak bisa mikirin untuk dirinya sendiri. Max iya. bisa mikirin lawannya ngapain. Ya, sama maaf ini saya potong karena saya potong. Mohon maaf ya teman-teman saya potong ini karena apa menarik ini. Karena kan sempat ngobrol juga dengan Om Bobi gitu. Asal tadi bilang bahwa Max yang bilang ini nggak ngurangi gasnya loh itu misalnya gitu kan. Ya, Ya kan? Itu ya. Max atau dibantu juga data telematrinya dari tim melihat yang lain sah. Ini kok orang kok kenceng terus gak diturun-turunkan gasnya gitu. Max yang nanya. Max yang tanya. Ya, Tapi ada bisa nggak tim melihat bahwa oh ini Max, oh iya Max dia nggak nurunin. Kita punya data kalau kita lihat harusnya dia kamu turun dia turun. Itu ada nggak data telematrinya di ada. Ada ada data ya? GPS-nya, Mas Yo. Ada data Oh GPS-nya, jadi oh tracking ya GPS-nya pasti ada. ya. Dan tim pasti bisa ngecek. Cuman Max nanya duluan kan. Oh Max yang nanya ingetin ya ke duluan. tim ya. Ya, terus kemudian tim ngecek dan Ya, ya benar. Akhirnya kena penalti. Cuman yang saya nggak nyangka adalah penaltinya itu ternyata 10 second stop and go. Jadi masuk pit berhenti 10 detik nggak boleh disentuh, habis itu jalan lagi. Itu kan setara berapa? 35 detik ya. Lebih dari setengah menit itu. Karena kan bukan 10 detik. Nah, ini yang iya, kemarin kemarin juga jadi perdebatan lagi akhirnya. Loh, mencoba menyingkirkan lawan di lintasan sampai melebar-melebar dan itu membahayakan, itu cuma 5 detik penalti atau 10 detik penalti. Ini yang lupa ngerem saat yellow flag, kok 10 second stop and go. Ya memang di aturannya bunyinya seperti itu karena kan itu berbahaya Mas. Kalau itu ada manusia di situ, dia ngebut ada apa-apa kan bisa korban jiwa gitu. Yang bukan pembalap. Jadi memang lampu kuning, lampu merah itu kan sangat berbahaya kan kalau kita di jalan gitu ya, ya, pelanggarannya. Cuman kan ya ini udah kok yang dilalah sebenarnya sebelum Qatar ini para pembalap ini juga bikin pertemuan dengan FIA untuk meluruskan penalti-penalti itu yang nanti akan diterapkan untuk tahun depan. Nah, ini dapat bahan lagi di Qatar. Mana yang adil gitu. Sama termasuk juga penaltinya si Verstappen. Loh kok cuma kapan? satu? Mana itu penalti juga agak-agak siluman katanya. Karena apakah itu menghalangi? Enggak, karena bahasanya FIA Max tidak menghalangi. Bahasanya FIA saat menghukum adalah Max tidak melamban. Melamban tidak sesuai deltanya, tidak sesuai waktu yang disepakati gitu. Dia terlalu pelan. Padahal Russell tidak sedang hot lap.
sama-sama sedang warm up lap gitu. Nah, kok penaltinya juga cuma satu posisi kan biasanya tiga, lima seperti itu. Nah ini sekali lagi wasit-wasit itu kan punya interpretasi ya, punya apa namanya istilahnya hak Oh ya, prerogatif. prerogatif ya. Ya, Dan itu ya ini nanti pasti akan jadi bahan perdebatan lagi. Tapi ya yang jelas Norris tidak meributkan, Max juga tidak meributkan, atau akhirnya juga menang. Tapi ini ada banyak hal-hal yang jangankan pembalap, penonton aja juga mempertanyakan gitu. Dan tidak harus penonton yang getol ya Mas Yo. Penonton baru aja bingung, ini kenapa kayak gini. Nah, saya juga ini gara-gara ini kayaknya harus ngeprint lagi nih aturan regulasinya ini lagi. Karena ya saya juga udah lama nggak ngeliatin itu kan. Apalagi ini detail-detailnya ini kan yang tahu kan wasit-wasit itu gitu. ya. Dan ironisnya lagi yang paling eh, bisa dibilang menyebabkan ini yang diributin oleh banyak netizen, yang diributin oleh banyak pengamat-pengamat anyaran itu bahwa ini ada perpecahan di FIA. Kan ini wasitnya diganti kan 3 lomba terakhir ini kan wasitnya diganti lagi. Setelah Masi itu kan sempat diganti 2 orang, kemudian 2 orang itu di sisa hanya satu si Niels Wittich ya namanya. Kemudian sekarang diganti lagi namanya Rui Marquez. Nah, Rui Marquez ini baru untuk 3 lomba terakhir ini Mas Yo. Dan dia sebelumnya belum pernah jadi wasit F1. Hmm, Nah ini kan wasit baru ini. ya, Jadi ya, ya. wasit baru. Nah itu yang kita kita lihat nanti seperti apa. Malah sampai ada saya baca ada komen kangen Michael Masi jadinya. Kalau saya karena saya kuliahnya di antropologi, di belajar tentang kebudayaan, ya udah pakai hukum adat. Di Qatar pakai hukum Qatar, di Malaysia hukum Malaysia, kalau di Singapura Singapura, di Cina hukum Cina gitu aja hukum adat. Iya. Jadi ya memang ya ini saya langsung sambungin ke sini walaupun tadi seharusnya saya pengen bahas terakhir tapi memang di bawah Bin Sulayem ini kayaknya ada banyak pergolaan di FIA ya. Eh, Tentunya dengan sangat mudah kita bisa bilang wah FIA lagi kacau segala macam. Wah kita kan nggak tahu internalnya seperti apa. Kalau saya jadi pimpinan anak buahnya nggak nurut ya masa saya ngalah sama anak buah kan kayak gitu Mas Jo. Ya, Ya kan manusiawi itu. Nah, yang ya. ngomel-ngomel ini pasti belum pernah jadi bos. Nah, saya tuh Yang kepengen. pengamat-pengamat yang ngomel Bin Sulaim ini pasti belum pernah jadi bos. Makanya saya bilang mungkin dia nggak benar Mas Jo. Mungkin dia nggak benar. Tapi kan kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai karena kan yang tahu dalamnya dia gitu. Hmm. Nah, ini aku tadi saya tuh masih penasaran kalau tadi bilang bahwa Lando karena tidak mengurangi. Kemudian kalau kita lihat kasus 2021 yang masih yang eh, Max sampai nempel mobil hampir sejajar, itu kan juga maaf, apakah ini juga termasuk tanda petik ada aturan kalau namanya mengurangi kan harusnya kan berjarak di mana Ya, dulu di mana saja dia ngurangi, saya ngurangi tetap ada jarak kan. ya. Tapi apakah memang memang boleh ya kalau kalau sudah mau apa hijau Oh, eh, kalau mau restart safety car Mas Jawa, begitu ya safety car masuk, ya misalnya ending gitu ya, kan berarti ya kita ya tahu ingin bahwa ya safety car akan masuk. Nah, betul. itu berarti yang jadi safety car adalah mobil yang pertama. Oh Dia yang menentukan kapan balapan dimulai. Makanya dia ngegas ngerem itu kan mancing-mancing belakangnya supaya bikin kesalahan atau eh, apa ya, berusaha supaya yang di belakangnya kalah momentum gitu. ya ya Jadi ya kan ya misalnya digas, belakangnya ngegas, di ngerem, belakang ngerem, lalu digas lagi kan belakang kehilangan momentum kayak gitu. Tapi ya kemarin walaupun Max kayak gitu, Norris bisa ngatasi banget loh kemarin. Mobil McLaren saat bandingin lebih 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 gigit gitu, lebih ya lebih kuat. Cuman ya tetap nggak bisa menang. Dan ya dan itu memang yang kalau udah safety car masuk itu yang menentukan yang yang lead depan ya. mobil yang lead. Iya, jadi makanya mereka kan kadang-kadang memilih jangan di trek lurus sih. Kalau trek lurus sudah kemakan gitu kan. Makanya kan Ya, cari yang itu memang haknya dia gitu ya. haknya dia. Oke, untuk Max, untuk Perez, tadi sempat WA-WA-an dengan Om Bobby, ini nasibnya Perez, terus sempat ngomong, wah ini ngomongin Lando, ini disupport oleh Asa ini, dia mewek-mewek waktu diwawancara, tetapi dia juga bertanya, Perez ini nasibnya bagaimana gitu kan, Sa. Kan sudah dibahas di setelah Las Vegas kemarin, jadi para pemegang saham Red Bull akan menentukan nasib Perez setelah musim berakhir. Jadi akan ada pertemuan. Tapi Perez saat ditanya di Qatar, apakah kamu punya kontrak untuk tahun depan? Jawabannya ya.
Jadi Perez sudah bilang, iya aku di sini. Karena memang sudah tanda tangan 2 tahun kan emang. Nah, kenapa mungkin harus ada pertemuan pemegang saham untuk menentukan nasib Perez? Karena mungkin memutus Perez ini ada konsekuensi finansial besar, ada Ya, konsekuensi sponsorship besar, dan kalau kehilangan duit besar kan yang harus tanda tangan komisaris-komisaris atau pemegang saham Mas Yo. Jadi harus disetujui gitu. Ini Perez mau kita ganti ya. Mohon maaf kemarin sudah terlanjur naikkan dia. Jadi kita nanti kita buang sekian puluh juta ya kayak gitu. Kan kira-kira kayak gitu. Nah, kecuali kayak McLaren yang tegas waktu mutus Daniel Ricciardo kan. Kamu keluar, kamu saya bayar tapi kamu keluar kayak gitu. Ini kan ya. Red Bull mungkin apalagi kan Red Bull setelah Dietrich Mateschitz meninggal kan mungkin ada dua matahari atau apa kan kita nggak tahu sehingga decision makingnya tidak selincah dulu misalnya. Oke. Baik, kita sedikit ke McLaren lagi, mengulas lagi bagaimana McLaren ini kenapa melihat karakter semacam ini antara Lando dan Piastri, kenapa sih nggak Piastri aja yang didahulukan? Ini Piastri penyelamat loh, Piastri ini. Ya, ya seharusnya begitu sih ya. Cuman saat lomba kemarin kan kelihatan pace-nya Lando lebih baik daripada Piastri. Jadi Oh, walaupun mungkin potensinya Piastri ini lebih kejam, walaupun mungkin potensinya Piastri ini lebih bisa jadi juara dunia nanti, tapi untuk saat ini dia belum bisa konsisten mengalahkan Lando. Jadi masih gantian kan. Di sirkuit ya, ini Piastri lebih cepat, di sirkuit ini Lando lebih cepat. Dan kebetulan musim ini Lando lebih banyak lebih cepatnya masih. Ya lebih senior Mas Jo, lebih ya, pengalaman. Nah, tapi potensi lebih kejamnya, ya kita semua mungkin sudah lihat lah ya, Piastri ini kayaknya potensinya lebih galak nanti ini. Ya itu tantangannya tahun depan sekarang, Lando harus harus upgrade kan, harus upgrade karena kalau enggak, ini macan kecil di belakang ini yang akan menggigit dia. ya. Nah, tapi kan juga kita kembali melihat Lewis Hamilton dan siapa sih? Russell, Bukan yang menang sekali langsung keluar eh Heikki mana? Kovalainen dulu. Bukan yang dia menang juara dunia sekali langsung keluar partnernya Oh, partnernya Nico Rosberg ya. Nico Rosberg-nya. Apa ini yang akan terjadi di McLaren tahun depan? Karena kita lihat ini juga Piastri tahun depan saya yakin akan lebih matang. Oh iya, tapi enggak lah, dua pembalap ini akan sudah dikunci sama McLaren ya, multi year. Ya, Zak Brown waktu di Amerika kemarin banyak diwawancara oleh media-media mainstream, bukan oleh media-media F1. Dan dia bilang dengan tegas, eh, pertanyaannya terkait dengan potensi jadi juara dunia konstruktor itu Mas Jo. ya, Zac Brown ini menjawab ya, saya yakin sampai hari ini McLaren memiliki pasangan pembalap terbaik di F1. Itu katanya Zac Brown. ya, Tinggal mungkin tantangannya adalah bagaimana mendamaikan, memanage, menegaskan papaya rule yang benar itu seperti apa, itu aja. Jadi eh, eh, permainannya harus jelas karena kalau enggak nanti saling gigit ini. Kayak kayak Senna dan Prost dulu. Zak Brown juga ngomong itu, ya kayak Senna dan Prost dulu, kayak gitu. Dia bilang, ya kita nggak pingin itu terjadi. Jadi, tapi dia yakin dia punya dua pembalap terbaik di F1 sekarang. ya. Jadi problem McLaren kalau menurut Asa ini kalau masalah teknis sudah selesai, ini masalah SDM ya. Kedua ini Ya, bagaimana rukun gitu kan? ya, ya. Dan tim ini kan sama kayak Ferrari beberapa tahun lalu kan, belajar naik. Ya, Itu kan beda. Sama seperti saya ngomong ke manajemen Persebaya musim ini. Ini kita akan memasuki periode baru yang kita nggak punya pengalaman gitu. Bukan nggak punya pengalaman, yang kita harus siap dengan segala kemungkinan. Karena kan menuju juara itu tantangannya beda, godaannya beda, dan problemnya nanti belum tentu dari luar. Problemnya bisa dari stakeholder sendiri, dari lingkungan kita sendiri kayak gitu. Ya sama, growing pain Mas Yo. Jadi bagian dari growing gitu. Ya McLaren sedang menuju ke sana lagi. Seperti yang dialami Ferrari, ya. yang belum selesai sampai sekarang. Jadi apapun yang terjadi kalau memang tahun depan kondisi semacam ini Ferrari membaik, McLaren membaik, Mercedes juga membaik. Jadi tahun depan ini memang kita mungkin akan tidak bosan-bosannya melihat lagu kebangsaan berganti-ganti tidak monoton gitu saya. Kalau melihat akhir-akhir ini seperti ini ya. Oh ya, dan McLaren sendiri udah bilang tahun depan kita harus naik level lagi karena tahun depan persaingannya nggak akan seperti tahun ini, akan lebih ketat lagi karena dari awal musim sudah lebih banyak, sudah ada pemainnya sudah banyak gitu. Kalau awal musim ini kemarin kan pemainnya Red Bull dulu menang awal-awal, McLaren melonjak di tengah-tengah, Ya. Ferrari nyolong-nyolong di sesekali, Mercedes tiba-tiba nyolong-nyolong. Jadi
mendekati akhir musim baru seru gitu. Awal musimnya masih Red Bull. Nah, tahun depan dari awal musim sudah seru. Harapannya begitu. Tinggal nanti siapa yang bisa sustain sampai akhir. Problemnya McLaren tahun depan, kalau dia juara dunia konstruktor sekarang, batasan dia paling banyak. Batasannya paling banyak tapi landasannya kurang dia kan. Nah, dia bukan pabrikan, dia bukan Ya, paling kaya, tapi batasannya paling banyak. Ya kan susah itu. Tuh, ya kena betul. batu, batu lagi ya, kena yang mana? Ada tambahan untuk McLaren, Sa? Cukup kita Ferrari ya. apresiasi tim-tim yang jarang kena ini Mas Yo. Ya, Atau Ferrari dulu saya. Ini ya, sedikit Ferrari karena sebenarnya Ferrari ini peluangnya bagaimana semalam kalau memang ya terjadi karena kalau kita lihat kan pertarungannya harusnya seru ada Ferrari, Sa. ya, kemarin balapan ini seharusnya Ferrari lawan McLaren harusnya. Tetapi yang Tapi terjadi Ferrari lawan Alpine kan. ya Ferrari lawan Alpine, Luar anu biasa. acak ya. Ini balapan acak banget. Ya, Walaupun Max yang menang, tapi empat tim di depan ini ketat banget kemarin. ya, Karena yang menang sprint, yang menang yang dapat pole position sampai yang menang beda tim. Yang fastest lap beda tim lagi kayak gitu. ya, Beda pembalap maksudnya. Nah, Ferrari ya sekali lagi dia mungkin yang nanggung di sini. Jadi cepat tapi nggak paling cepat gitu. Tapi kan Leclerc bisa nomor dua. Nah betul. Sainz waktu bannya pecah ini. Ya, Seandainya ini nggak ban pecah kan mungkin dia di belakangnya Leclerc. Berarti kan nambah nambah poin lagi dan itu apa, mungkin hanya 15 poin. Persaingan perebutan konstruktor itu lebih seru. Dan apa tim ini juga nggak jelek gitu. Tinggal sekarang misterinya lagi di Abu Dhabi. Siapa yang cocok di Abu Dhabi? Karena itu kayaknya tengah-tengah untuk semua itu nanti Mas Jo. ya, ya, Qatar Sa. ini Qatar ini condong McLaren. Ya, Las Vegas dingin. Las Vegas kalau nggak dingin condong Ferrari. Karena Las Vegas dingin condong Mercedes. Yang bisa nyentuh ke semuanya ini Red Bull. Eh, nah, Abu Dhabi nanti seperti apa? Siapa yang unggul? Itu kan balapan yang startnya terang, finishnya gelap. betul. Itu Ya, yang kita nggak tahu siapa yang unggul. Sedangkan nanti ini perebutan konstruktornya kan bukan straight head to head Ferrari lawan McLaren karena mereka acak aduk dengan Mercedes dan acak aduk dengan Red Bull betul dan ya. jangan-jangan diganggu-ganggu oleh Alpine lagi gitu kan atau Alpine lah atau siapalah. Nah itu yang Aston Martin mungkin tiba-tiba jadi kejutan. Ya, atau Nah William. ini Ferrari dan Ferrari ini juga sudah mulai muncul anu kan, mulai muncul pertanyaan-pertanyaan kan bagaimana nanti memanage antara Leclerc dengan Lewis Hamilton gitu. Betul, betul, Sa. Dan Hamilton sudah sangat nggak motivasi nih Mas Yo, sudahlah Habis ya maksudnya di situ ya. ya nggak happy ending kayaknya gitu. Minta komentar, Sa. Semalam mungkin teman-teman juga yang suka Alpine ya, kan di luar dugaan Ferrari yang begitu dominan semalam benar-benar dihajar dalam arti pertahanannya Gasly, Gasly kan luar biasa, Sa. Ini kalau kita melihat semalam ini ada yang masalah dengan Ferrarinya atau memang ini Gasly juga habis-habisan karena memang ini kesempatan meraup poin. Jadi catatan utama kelemahan utama mobil Alpine itu kan power Mas Yo. Awar. Karena power unitnya Renault kan kalah kalau dibandingkan dengan yang lain. Ya, Jadi mereka harus kompensasi dengan aerodinamikanya itu setengah mati. Itu kalau sirkuitnya menuntut power besar dan speed tinggi. ya, Qatar ini kebetulan meliuk-liuk. betul. Jadi lebih high downforce tidak menuntut top end. Dan itu ngasih peluang buat tim-tim yang minus kecepatan gitu. Jadi dalam konteks ini ada Alpine dan nanti ada Sauber. Seperti itu. Nah, ini Gasly ini kan lagi on fire banget ini. Karena kan kemarin di Las Vegas juga harusnya bisa dapat poin. Nah, Betul. tapi kan meleduk power unitnya KO. Nah, tapi dia kemarin bisa memaksimalkan situasi dan yang bisa dilakukan dengan mobil-mobil seperti ini di balapan-balapan tertentu ya hanya memaksimalkan situasi kan. So. Kayak di Brasil tiba-tiba Ocon sama dia naik podium, siapa yang nyangka? Betul. Dan balapan kalau hujan kan tidak menuntut power. Sama seperti ini, tidak menuntut power jadi dapat kesempatan untuk untuk unjuk gigi gitu. Nah, Gasly dan sebenarnya di Alpine sendiri kayaknya Gasly sudah jadi anak emas kayaknya. Karena tim ini jadi berita bukan hanya saat lomba,
Tapi juga setelah lomba, karena setelah lomba, ini saya tampilin fotonya Ocon. Ocon kan out di awal, Oh ya. dan dia setelah itu langsung bilang bahwa ini balapan terakhirnya bersama Alpine. Jadi nanti seri terakhir Ocon sudah tidak balapan. Seri terakhir nanti Alpine akan menurunkan Jack Doohan, anaknya Mick Doohan ya, pembalap MotoGP favorit saya. Itu 500 cc ya dulu ya. 500 cc, pembalap favorit saya. Kalau ditanya pembalap motor favorit saya bukan Valentino Rossi, pembalap motor favorit saya Mick Doohan. Ya. Dan ini anaknya balapan di F1. Di Australia ini nggak ada habis-habisnya saya. Hebat ya, penduduknya cuma 20 juta Mas Jo, banyakan Jabodetabek tuh. Iya, berarti 20 juta. Iya, kita lebih banyak dari mereka, tapi mungkin mereka hidupnya lebih ke susu ya, lebih terbiasa cepat gitu ya. Nah, ini sebelum sebelum kita pindah ini, saya cuma mau tanya, semalam kenapa semua tim rasanya bisa menghemat ban? Atau memang faktor malam dingin padahal kan Qatar panas? Um, Enggak, di malam Mas Jo, relatif dingin. Kemarin tuh suhu lintasannya sekitar 23 derajat Celcius. Itu dingin. Dingin ya, Kan yang bikin panas kan sinar matahari sebenarnya. betul. Tidak sedingin Las Vegas ya. Las Vegas itu 12 derajat, dingin banget itu. Seperti ice skating gitu. Tapi kemarin itu 23, jadi relatif tidak ada masalah ban. Tahun lalu itu kan ada masalah ban bukan karena boros Mas Jo, karena curbingnya kan. Kalau nggak salah, saya lupa ingat ini ya. Curbingnya dihajar-hajar sehingga FIA harus F1 harus membatasi maksimum 18 atau 19 lap ya tahun lalu. Dan tahun ini itu sudah nggak masalah. Konstruksi barunya Pirelli sudah bisa mengatasi curbing-curbingnya Qatar ini, dan modifikasi curbing mungkin juga sudah dilakukan. Jadi sudah nggak ada masalah lagi. Tahun lalu kan dibatasi karena curbing, bukan karena aspalnya. Jadi ya, dan kalau dibilang panas, enggak, dingin juga enggak terlalu. 23 itu ya dingin, tapi enggak kayak di Las Vegas yang Ya, ajaib dinginnya. ya. Baik, ini sekarang kita ngomongin tim yang kalau menurut saya semalam, aduh ini kalau ngomong tim papan papan atas, tengah, tengahnya cuma sedikit, kita ke bawah aja ternyata di global di belakang semua gitu. Dan tuh semalam kita lihat seru sekali. Cuman sayang Colapinto itu namanya Colap Colap Pinto karena William kalau tidak salah udah tabrakan berapa berkali kali kan semalam terjadi juga. Nah, Oh, papan ini Williams tagihannya tinggi nih akhir musim. makanya ini all risk-nya asuransi sudah kapok-kapok nih, udah nggak mau nih. Asal membahas apa dulu? Ya, Pokok yang satu ini atau yang mana dulu? ya intinya kita saya sebagai penggemar F1 secara keseluruhan bersyukur tidak ada tim yang poinnya nol. Ya, Sauber dulu pernah nol, cuman lupa tahun berapa, 2014 atau 15, pernah nol. kotak kosong ya. Ya, kota kosong. Waktu waktu masih masalah finansial waktu itu, Ya, telah ditinggal oleh BMW, dan hampir saja nol, sisa dua lomba ini. Dan ternyata tidak butuh balapan jackpot ya, biasanya kan butuh balapan-balapan hujan atau balapan aneh-aneh untuk dapat poin-poin gitu. Ternyata ini di balapan yang relatif normal dia bisa dapat poin, dan 4 poin langsung, bukan satu gitu. Nah, walaupun dia sebenarnya di kelas sendiri Mas Yo, karena kan empat di atas bersaing ketat, yang tengah-tengah ini kan tengahnya sampai ke Haas dan ntar saya lihat klasemen konstruktor. Empat tim di atas ini kan ya ini yang sama-sama pernah menang semua ini. ya, Aston Martin kecepit sendirian. Jadi ini yang empat ini divisi A, Aston Martin sendirian divisi B. Divisi C ini walaupun poinnya Williams hanya 17, tapi ini kan sempat bisa bersaing. Jadi empat yang 6 sampai 9 ini satu divisi sendiri. Nah, Sauber ini divisi sendiri lagi paling belakang. ya, Sendirian, betul. apalagi kalau nol. Ternyata dia dapat 4 poin. Jadi ya disyukuri. Dan yang dapat secara mengejutkan kita Om Bobi nih. Ya, Om Bobi pasti lihat WA-nya tuh. Aku kok mimpi Botas dapat poin ya. Mimpinya salah Om, itu salah lihat nomor ya, yang dapat poin. So, Kalau aku lagi berpikir itu kalau pasang lotre Om Bobi salah nomor itu. ya kalau aku malah lain sempat mau WA kamu besok kita pakai sober yuk. Kok kasihan yang nggak dapat poin gitu. Saya udah pengen saya nyari ini setengah mati. Saya punya tapi di mana? Akhirnya ketemu gitu kan. Ternyata kamu di Australia ya udah. Ya tadi saya juga nggak bawa baju F1 lagi, lupa, jadi pakai hitam polos dulu lah kayak gitu. Ya. Dan Ah,
Dan Zo ini Mas Dewa, saya membahas Zo ini juga. Zo ini walaupun tahun depan nggak akan balapan F1, tapi dia masih akan ada di pedok nanti. Karena kemungkinan besar dia akan jadi pembalap cadangan atau test drivernya Ferrari. untuk Ferrari ya, Ya Ferrari pinter Mas Dewo. ini marketing ini. Oh, Makanya yang ingin saya tanyakan gini, tadi itu maaf ya, teman-teman maaf kalau saya sempat motong karena ini memang ini kita tuh kalau ngobrol nggak pakai skrip ya, jadi kita ya. ngobrol-ngobrol aja gitu. Jadi kalau motong ya kita seperti kita ngobrol di warung kopi ada yang nyela, saya mohon maaf. Saya mau Ya. bertanya ini luar biasa di negara Cina yang sedang berkembang dan ini mungkin yang pertama kali pembalap dapat poin, betul nggak? Nah, Kalau dia di sudah pernah dapat poin kan sebelumnya di Alfa Romeo ya. Waktu masih timnya masih Alfa Romeo namanya. Cuman iya, ini ya hebatnya adalah yang dapat poin bukan Bottas, dia gitu, iya, iya, yang bisa memaksimalkan situasi. Dan itu kan sebenarnya kalau kita bilang kualitas pembalap F1 sekarang kan nggak jelek-jelek amat sebenarnya Mas Dewa kan. Jadi yang terburuk pun sebenarnya levelnya juga tinggi. Nggak tahu ya Logan Sargent seperti apa ya, tapi eh, Bottas kemarin kan finish nomor 11 ya. gara-gara disalip Lando kan. Akhirnya dia nggak jadi dapat poin, dia nomor 11, tapi nomor 11-nya Bottas itu penting Mas Dewa. Karena dengan nomor 11-nya Bottas itu dia tidak lagi juru kunci. Oh, ya, ya, Bottas ya, nyalip Sargent sudah. ya. Kan ngitungnya begini, kalau kalau pembalap itu nggak punya poin, ngukur rankingnya seperti apa? Ya siapa yang pernah finish lebih tinggi. Nah, Hmm. Bottas finish nomor 11, jadi mungkin Sargent finish terbaiknya nomor 12, mungkin kayak gitu. Jadi Bottas di atasnya Sargent, sama-sama nol, tapi klasemennya lebih tinggi. Dan itu ya minimal nggak malu-maluin amat buat masakan Bottas sebelum keluar dari Sauber, posisimu apa tahun lalu juru kunci kayak gitu kan nggak enak gitu. Yang di atasmu siapa? Yang sudah dipecat duluan. Jadi kalau kalau ini kita ngomong sedikit tentang Ferrari kenapa memilih dia, karena tidak mungkin kan kalau kita panggilnya Zhou ya, ini dipilih oleh McLaren atau Haas. Takutnya kalau nanti Amerika tahu-tahu barang-barang Cina nggak boleh masuk, dia nggak bisa balapan. Padahal di Amerika banyak sirkuit sekarang gitu kan. Kena tarif 25%-nya Trump ya. Nah, Nah, ini boleh sedikit tadi kalau saya nebak hanya marketingnya Ferrari gitu. Apa benar ya, seperti itu? ya pasti Mas Jo. Kan kayak kalau saya jadi Guan Yuzo kan tim manajemen saya akan bilang aku punya nilai tawar gitu. Pasar Ya, mobil terbesar di dunia sekarang di mana? Tiongkok, bukan Amerika Mas Jo. Pasar mobil terbesar di dunia adalah Tiongkok. tetapi Tiongkok kan sekarang produknya juga luar biasa. Ya, Ferrari kan dia tidak bersaing dengan itu Mas Jo. Ya itu yang menangnya Ferrari ya. Karena Iya. waktu kita nonton di Shanghai tahun 2000 berapa tiga, 2000 berapa awal-awal itu kan di Baru sana empat. ya VW kan paling banyak VW, mobil-mobil VW paling Iya. banyak. Ya Sekarang kan? VW hampir bangkrut. Nah, terkikis ya sama produk Iya. lokal ya. Iya. Jadi ya Oh, pasti nilai marketingnya tinggi dan ya ini baik buat Zhou juga, Guan Yu Zhou juga karena tandanya dia masih ada satu kaki di F1 gitu, nggak sepenuhnya keluar. Ini kan Bottas yang masih belum pasti kan. Bottas ini kan bilang mungkin akan jadi test drivernya Mercedes. ya, Jadi ya kita tunggu juga update-nya seperti apa. Dan yang banyak dibicarakan kemarin juga nanti kalau ada tim baru Cadillac itu masuk tahun 2026, salah satu kandidatnya juga Bottas gitu. Karena Bottas ini akan jadi seniornya karena mungkin pembalap satunya nanti Colton Herta. Bottas ini bukan hanya bisa jadi senior yang bisa membimbing, Bottas ini juga populer di Amerika dalam konteks sosial media dan balap sepeda, Mas Jo. Dia kan orangnya unik kan. Dia ikut balapan-balapannya kan banyak di Amerika. betul. Balapan sepeda ya, bukan balap mobil. Jadi ada angle sendirinya juga Bottas ini. Nah, Mas Jo, kenapa kok kira-kira Sauber ini kok bisa lebih menggigit dalam lomba ini? Sebenarnya di Vegas kemarin ya lumayan ternyata. Ya, Kata ya. Bottas, floor barunya nih Mas. Oh, Jadi floor barunya. di Vegas kemarin mereka memasang floor baru dan itu sangat kerasa katanya. Langsung impactnya langsung sangat kerasa dan di sini langsung meraih hasil. Jadi jangan kaget kalau di Abu Dhabi nanti Sauber bisa mencuri poin lagi gitu. Karena akhirnya setelah sekian purnama mereka menemukan upgrade yang pas gitu. Ya, tapi kenapa baru Vegas dipasang ya? Kan Ini mereka sempat gonta-ganti orang kan Mas. Jo. ya, Jadi eh,
bosnya kan ganti ke Binotto, dan itu berarti susunan teknisnya berubah lagi, dan ganti orang kan belum tentu besok langsung cepat, karena kan mungkin keputusan-keputusan upgrade teknis yang sudah dilakukan harus dianulir, harus diulangi, harus dibuat lagi, harus diproduksi, diuji lagi, dan baru bisa dipakai akhir musim. Tapi Sauber tetap harus melakukan itu. Kenapa? Ini penting untuk tahun depan. Kalau kalau sampai akhir tahun ini Sauber nggak menemukan solusi, tahun depan dia akan memulai dengan kebingungan gitu. Kalau dia akhir tahun ini dia menemukan solusi yang oh arahnya positif, Ya, minimal dia untuk mobil tahun depan dia sudah lebih lega gitu. Oh, kita nggak salah belok, kita nggak salah belok. Oke, teruskan, teruskan kayak gitu. Jadi ini penting juga gitu supaya tahun depan nggak langsung nggak memulai lagi nul putul seperti betul. sekarang. Ya, 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 paham saya paham. Jadi eh ini memang walaupun baru mendapatkannya akhir-akhir, tetapi ini juga fondasi untuk tahun depan gitu saya. Ya, karena F1 sekarang kan nggak kayak dulu Mas. Dulu kan bisa ganti mobil 100% baru gitu. Ya, Sekarang betul, kan sebenarnya evolusi-evolusi aja gitu. betul. Apalagi dengan budget cap, dengan batasan-batasan uji coba, batasan-batasan terowongan angin, plus tahun 2025 ini kan tahun terakhir regulasi yang sekarang Mas Dewo. Jadi Ya, tim-tim pasti tidak ingin habis-habisan investasi untuk sesuatu yang akan dibuang gitu. Jadi mobil tahun depan, saya yakin 10-10-nya adalah hasil evolusi. betul, betul saya. Jadi ini menariknya Formula One ya zaman tahun 2000 saya awal-awal nonton tuh juga, waduh, rasanya Ferrari ini kalau ada masalah langsung bikin mobil baru, bikin spare part baru, langsung tahu dikirim, mau diuji coba sendiri juga punya sirkuit gitu kan. Iya. Luar biasa begitu kan saya. Nah sekarang ini dengan kondisi ada pembatasan, ini hasilnya saya. Kita sekarang nonton rasanya yang di overlap baru semalam berada di overlap. Jarang kita Iya. lihat ada di overlap. Dan tidak bisa menjauh kan Mas Jo. Dalam artian sulit sekali. Balapannya jadi lebih mirip IndyCar dan NASCAR kan. Keselio sedikit hilang posisinya banyak gitu. Ya, Kalau dan dulu kan di stop and go penalti tetap di depan. iya, karena Michael Schumacher pun bisa menang dari garasi kan saya, dari Dari pit lane. ya, ya dari pit lane ya, itu kan luar biasa zaman dulu itu. Iya. Nah, ini kembali lagi ke juri ya saya. Sekali Ya. lagi kok saya jadi penasaran karena semalam itu memang balapan di Qatar ini memang luar biasa ini. Jadi gaji untuk driver safety car juga benar-benar diterima dengan karena hasil keringat gitu kan. Semalam kan kerja semua kan itu. Ya. Keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Tapi juri saya ini kan jadi pertanyaan saya kenapa kok seperti itu padahal Formula One ini kan selama ini kita jadikan ini loh patokannya aturan baku yang sangat sulit diakali. Tapi ternyata semalam kita bingung sendiri. Ini kesimpulan Asa untuk ke depan kira-kira akan kemana F1 ini? Ya. Sebelum ke sana nih, saya lupa nampilin foto peringkat 8 aja perlu foto bareng semua Mas Jo. Saka apa? Saka Yamamoto ingat gak dulu waktu di Ya, iya di mana di Shanghai 2007 dapat 1 poin pestanya kita dikasih minuman keras itu kan luar biasa ada itu poin DJ-nya. ada di Ya. C 1 poin. Nah, wasit Mas Jo, memang ini di bawah Ben Sulayem ini memang banyak friksi ya, banyak bukan saya nggak tahu apakah ini banyak friksi karena kan saya mencoba menempatkan diri sebagai orang sebagai anu lah, sebagai kepala organisasi Mas Yo. Ya, Dia kan terpilih sebagai presiden FIA. Kemudian dia pasti punya kemauan seperti apa, seperti apa, seperti apa. Kebetulan mungkin orang Eropa semua di bawahnya kan, sedangkan dia orang Timur Tengah. Jadi Tengah. pasti ada perbedaan kultur misalnya. Lebih baik atau tidak tergantung persepsi orang. Kemudian mungkin apa yang dia ingin capai itu tidak disetujui di bawahnya, atau bahkan mungkin ada banyak upaya-upaya kudeta mungkin dari bawahnya Mas Yo, kan kita nggak tahu. Ya, Nah, orang kalau pimpinan kalau digitukan kan masa ngalah sama anak buah kan nggak bisa. Di mana-mana yang namanya manajemen kan masa nurut sama anak buah kan nggak. Walaupun belum tentu benar, tapi kan struktur hierarki yang benar kan seperti itu gitu. Makanya kan Bin Sulayem bilang setelah lomba kemarin bahwa bagaimana cara saya memimpin itu urusan saya gitu. Dalam banyak hal saya sudah berhasil. Ini uh, uang pembinaan kita untuk pengembangan balap mobil jauh lebih besar dari sebelumnya. Dia bilang kayak gitu. Ya kan itu kita nggak tahu. Yang kita lihat kan dari kacamata F1 kayak gitu. FIA ini kan regulator, dia menyediakan wasit gitu. Menyediakan regulasi dan pengawasannya gitu.
Dan itu kan seperti polisi kan Mas Dewo. Jadi eh, polisinya benar, dunia benar kan kayak gitu Mas Dewo. Nah, sepak bola Indonesia kan juga begitu. Baru sejak ada VAR ini aja kan baru kontroversinya banyak yang berkurang kan kayak gitu. Sebelumnya kan hutan rimba itu. Nah, jadi ya Ya. bagaimanapun apakah dia benar belum tentu. Mungkin ke depan akan terbukti bahwa mungkin dia yang nggak benar, bukan anak buahnya. Kita nggak tahu, kita nggak bisa menilai itu sekarang. Dulu zaman Max Mosley juga gitu kan, sikut-sikutan Mas Dewo. Antara F1 dan FIA, wow jegal-jegalan, skandal-skandalan, nggak karuan dulu kalau Anda cari ceritanya Max Mosley waktu jadi presiden FIA itu. Kan itu main kayuan itu dulu. Nah, ini sama, cuman mungkin tidak sevulgar dulu gitu. Nah, yang terjadi di wasit ini kan memang setelah Michael Masi diganti itu kan memang penggantinya ada dua orang. Tadi saya sempat singgung. Nah, dua orang ini kemudian ditetapkan satu orang, Neil Wittich ini. Kemudian Neil Wittich ini memutuskan keluar. Memutuskan keluarnya itu hanya menyisakan tiga lomba terakhir ini, Vegas, Qatar, dan Abu Dhabi. Nah, itu kan mungkin cara sabotase kan Mas Dewo. Ini kalau kita ngomong, Kemudian Kemudian Bin Sulayem harus menempatkan wasit yang dia percaya gitu, yang dia percaya ya si Rui Marquez ini yang sebelumnya belum pernah jadi wasit F1 kayak gitu, steward F1. Nah, apakah Rui Marquez ini jelek? Ya, syukur-syukur kan dua balapan terakhir ini kan berjalan semua gitu. Apakah ada kontroversi? Sebelum dia juga ada kontroversi, yang namanya olahraga kan pasti ada yang ngomel-ngomel gitu. NBA dan NFL yang pakai sistem kamera tercanggih pun masih ada kontroversinya kan kayak gitu. ya, Nah, tinggal terus gimana? Masa mau ganti wasit lagi kan? Wasit yang sekarang harus dicoba terus minimal sampai akhir musim gitu. Baru nanti kita lihat setelah musim ini berakhir bagaimana Bin Sulayem merestrukturisasi kewasitan ini gitu supaya tahun depan lebih konsisten. Karena sebelum balapan di Qatar ini dengan pembalap sudah ketemuan, ya, sudah kan dulu waktu rame-ramenya soal kontroversi itu kan akhirnya oke kita bertemu sebelum Qatar. Mereka sudah melakukan pertemuan dan mereka bilang ini akan bisa diterapkan mulai 2025. Apa itu kita tunggu. Tapi apakah akan muncul kontroversi-kontroversi ya buktinya muncul lagi kemarin kayak gitu. Jadi ya kita ya namanya organisasi kan tidak ada yang sempurna Mas Jo. Ini bukan ya. berarti bela bin Sulaim ya jangan-jangan nanti juga dia yang salah gitu. Ternyata dia yang brengsek juga kan. Kita nggak tahu. Tapi kan konyol aja kalau kita bilang, oh ini apa pembalap-pembalap pemberontak semuanya menentang Bin Sulayem. Oh, pembalap belum tentu benar juga kok. Jadi ini kalau di Formula One pernah ada munaslup nggak, Sa? Dia kan federasi Mas Jo, ada begituannya kan. F1-nya enggak, F1 ini komersial. Oh, Tapi FIA-nya namanya. kan federasi. Jadi Ya. FIA-nya bisa munaslup. Tapi kan Oh, tapi kan belum terjadi. ya, Ya ini ya. yang namanya friksi organisasi kan pasti ada Mas Jo. Betul. Cuman ini skala global gitu aja dan yang ngawasi orang seluruh dunia beda-beda bahasa yang nggak ngerti apa-apa bisa ikut teriak dengan sosmed dan kayak gitu aja. Ya, oke, Sa. Kita singgung Abu Dhabi, Sa. Tadi itu kan Asa udah bilang gak usah lama-lama 30 menit wae. Apa tenggorokanku sakit ya. Tapi ternyata kalau kita gosok-gosok tentang eh tanya memang harus pelan-pelan supaya lumayan mendekati 1 jam. Sa, Abu Dhabi. Terus agak kering di sini. Ya jadi Ya, apa nggak kerasa ya ini balap ini musim terpanjang dalam sejarah F1 24 Mas Yo. ya. Akhirnya habis juga. Dan tidak bosan ya. Tidak Saya bosan. nggak tahu ini apakah sudah munek sama F1 Ya, pengen segera berakhir atau ya habis ini kangen lagi sampai Februari kan kayak gitu. Februari ya, itu kan testing-testing kan, launching-launching kan. ya. Jadi ya yang kita harus patut syukuri adalah musim ini tidak lagi seperti musim lalu dan musim sebelumnya lah. Itu aja lah. Betul. Dominasi-dominasi itu kan paling nggak mengenakan. Udah 20 lomba dominasi lagi kan sulit ngomonginnya gitu. Nah Ya. ini kan kalau kalau seru begini kan minimal ada yang baru terus gitu. Kayak sekarang loh masih ada ya stop and go 10 detik. Ada ya penalti satu posisi start. Jadi ada terus yang dibincangkan gitu. Dan apalagi nanti Abu Dhabi masih perebutan gelar konstruktor. Oh, Apakah yang jadi juara dunia McLaren atau Ferrari itu sama-sama baik buat F1 karena sama-sama dua tim legendaris yang udah belasan tahun nggak juara dunia. ya, Konstruktor maksudnya. Jadi ya. ya akan jadi sesuatu yang baik. Setelah itu kita semua take a break, libur, istirahat sampai Februari. Oke, jadi Asa bisa sampaikan
tim mana yang akan banyak bicara di Abu Dhabi dengan layout, dengan kondisinya habis terang terbitlah gelap, ya kan? Ini Saya khawatir Ferrari, Mas Jo. Ferrari ya. Kenapa saya bilang saya khawatir Ferrari? Karena ya semua tahu kan saya suka McLaren gitu. Nah, kalau Ferrari memang ternyata yang dominan, McLaren harus ngapain untuk memastikan tetap juara dunia konstruktor kan? Ya, jadi kalau Ferrari, Sainz juga punya ambisi untuk menang karena setelah ini kan sulit sekali untuk menang, ya kan saya. Kalau kita lihat McLaren ya Norris ini memang rasanya selalu berbuat salah gitu kan, selalu berbuat kilaf gitu kan. Jadi ini juga beban untuk itu. Ada tambahan lagi Asa? Juga Mas Jawa, karena minggu depan ini kan enaknya nggak ada libur, langsung weekend ini langsung balapan terakhir, Ya setelah itu kita anu ya cuti ya. hibernasi Mas Jawa. Iya. Ya, jadi balapan semalam menunjukkan Formula One ada mobil yang sangat mahal, sangat high tech, tapi banyak tabrakan. Jadi kalau menurut saya memang harusnya mobil ini kembali ke jalurnya, DNA-nya mobil ya. Jadi kalau malam ya harus punya lampu. Semalam nggak ada lampunya semua. Jadi kalau tabrakan ya wajar nggak ada lampunya. Dan yang cukup menarik adalah saya baru tahu pembalapnya William itu ternyata kayak mbak-mbak yang ada di jalan raya. Kalau spion itu harusnya untuk melihat belakang, tapi lebih sering diputar untuk melihat wajahnya sendiri. Kan di kita kan seperti itu kan. Semalam kelihatan sekali, waduh spion ini yang. Baik, teman-teman, asa sukses untuk ini Persebaya ya. Jadi ke mana? Ke Perth ya. Belum diumumkan Mas Jawa. Belum diumumkan ya. Jadi ternyata masih rahasia. Jadi teman-teman nanti kalau memang jadi klub dari Australia Australia ini datang ke Surabaya, jangan lupa. Oh ini yang ke sana ya saya, nggak dua kali ya. Sana ke sini, sini ke sana enggak ya. Belum diumumkan Mas Jawa. Ya, ya kita doakan kalau ke sini siapa tahu teman-teman yang pengen ketemu Asa dan sebagainya bisa di Gelora Bung Tomo nanti. Baik, saya Dewo kemudian Asa pamit. Ada teman-teman yang ada di studio, ada Mas Rio dan Mac. Kita jumpa lagi Sa. Terima kasih Sa. Jaga kesehatan. Sampai ketemu.